datang di video Tahu Nggak Sih? Nah, hari ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahu nggak sih apa tuh? Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi ini merupakan tonggak sejarah yang menandai berakhirnya penjajahan dan lahirnya negara Indonesia yang berdaulat. Yaudah yuk, sekarang mari kita memperdalam sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di balik momen bersejarah 17 Agustus 1945, tentu ada sosok yang paling dikenal dalam pembacaan proklamasi, yaitu Soekarno. Boleh? Tahu nggak sih, kenapa Soekarno yang ditunjuk untuk membacakan teks proklamasi? Kalau soal itu Kak, saya kurang tahu Bu. Soekarno ditunjuk untuk membacakan teks proklamasi karena ia dianggap sebagai tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan, sehingga dipilih untuk menyampaikan pesan penting tersebut. Dia juga dianggap sebagai sosok yang mewakili keinginan dan aspirasi bangsa Indonesia untuk merdeka. Para pemuda yang mendorong proklamasi kemerdekaan juga sepakat bahwa Soekarno adalah sosok yang tepat untuk membaca teks proklamasi. Mereka percaya bahwa Soekarno akan mampu menyampaikan pesan proklamasi dengan baik. Sebelum Indonesia merdeka, Jepang sempat menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Saya ingin bertanya ya, Kakak tahu nggak sih bagaimana jadinya kalau Jepang tidak pernah menjanjikan kemerdekaan? Apakah Indonesia itu tetap merdeka? Nggak tahu Kak. Nah, jadi jika Jepang tidak menjanjikan kemerdekaan, mungkin semangat nasionalisme Indonesia tidak akan kuat dan perjuangan kemerdekaan akan lebih lama dan sulit. Proklamasi kemerdekaan adalah momen puncak perjuangan bangsa. Tapi kenapa ya harus dibuat teks resmi? Ayo, Kakak boleh nanya nggak sama Dek? Tahu nggak sih kenapa teks proklamasi dibuat sebagai bentuk pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka? Nggak tahu Kak. Teks proklamasi dibuat tidak hanya sebagai bukti dan pernyataan resmi bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia memilih hak untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak lagi tunduk pada kekuasaan asing. Gak hanya itu, teks proklamasi juga menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan para pahlawan Indonesia. Nah teman-teman, tempat penulisan teks proklamasi mungkin bikin kita heran karena ternyata berada di rumah seorang tentara Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Yuk kita tanya orang tersebut. Permisi Dek, menanya, tahu nggak sih kenapa teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Maeda, padahal dia kan tentara Jepang? Jatuhnya pilihan pada rumah Laksamana Maeda karena rumah tersebut punya hak imunitas terhadap angkatan darat Jepang, sehingga kedua pemimpin itu tetap aman. Proklamasi awalnya disepakati akan dibacakan di lapangan Ikada, namun lokasi dipindahkan ke halaman rumah Soekarno. Tahu nggak sih kenapa teks proklamasi akhirnya dibacakan di halaman rumah Soekarno? Kalau itu saya kurang tahu sih. Karena ada kekhawatiran akan terjadi pertumpahan darah jika proklamasi dibacakan di lapangan Ikada. Di lapangan Ikada sudah ada massa yang besar yang ingin mengikuti proklamasi dan khawatir ada insiden dengan tentara Jepang, sehingga diputuskan untuk berpindah ke rumah Soekarno yang dianggap lebih aman. Tahu nggak sih kenapa naskah proklamasi dibuat sederhana dan tidak formal, padahal ini adalah pengumuman besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno-Hatta itu rancangannya lebih bagus, sederhana tapi maknanya mendalam, makanya dibuat sesingkat-singkatnya. Proklamasi dibuat sederhana dan tidak formal karena beberapa alasan. Yang pertama, tujuannya adalah mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang berpendidikan tinggi hingga yang tidak. Kedua, tujuan pembuatan naskah adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia telah merdeka secara de facto dan tidak memerlukan bahasa yang rumit atau formal. Proklamasi adalah